Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviri Hidayati dari kelas GMIB, kelompok 1 materi dan pembelajaran matematika di SDMI. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Erza Agayanti. Saya Eva Rizdiana. Saya Fajar Dina. Saya Laventi Dinanugno Fitria. Saya Maya Zahratul Afifah. Di sini kali ini saya akan membahas tentang pecahan dan operasinya. Oke, langsung saja. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar? Apa sih pentingnya pendidikan buat kita? Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Matematika merupakan objek abstrak dengan ciri utamanya penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Dalam sebuah matematika terdapat pecahan. Pecahan merupakan salah satu materi matematika di SD maupun SMP. Pembahasannya menitik beratkan pada pengerjaan hitung dasar, yaitu pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, begitu pecahan biasa maupun campuran. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran matematika. Jika dilihat dari asal kata, matematika diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti mempelajari. Dengan kata lain, matematika berhubungan dengan akal pikiran atau nalar. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru matematika dalam mengajarkan matematika kepada peserta didiknya yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadinya interaksi optimal antara guru dengan peserta didik, serta antara peserta didik dengan peserta didik dalam mempelajari matematika. Pembelajaran matematika yang bermakna bisa berarti pembelajaran matematika tidak sekedar menghafal rumus-rumus untuk menyelesaikan masalah matematika. Beberapa hal patut diperhatikan oleh guru untuk matematika, terutama dalam penyelenggaraan pembelajaran matematika yang dilakukan melalui tahap persiapan, tahap pembelajaran, dan tahap evaluasi agar pembelajaran matematika lebih menarik. Utamanya, guru perlu merencanakan kegiatan matematika yang meliputi perencanaan kegiatan matematika yang seimbang dalam hal materi, waktu, kesulitan, dan aktivitas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan pendekatan pembelajaran, yaitu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu yang mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Contoh dari pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan kontekstual, pendekatan open-ended, pendekatan matematika realistik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu model pembelajaran, yaitu prosedur yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Contoh dari model pembelajaran yaitu model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran teman sebaya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, yaitu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi. Contoh dari metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode drill dan latihan, metode penemuan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran, yaitu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan dari pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif. Contoh dari strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran inquiry. Jadi kesimpulannya, pendekatan pembelajaran merupakan rangkaian dari suatu tindakan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran itu prosedur yang digunakan oleh seorang pendidik. Sedangkan metode pembelajaran alat dalam pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran itu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru beserta siswa. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan
mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga didapatkan suatu penyelesaian yang akurat. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme ini, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran konstruktivisme ini, guru berperan sebagai fasilitator sekaligus membimbing dan mengarahkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa karakteristik yang terdapat pada pendekatan konstruktivisme. 1. Mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. 2. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang relevan. 3. Menyediakan berbagai alternatif motif dan pengalaman belajar. 4. Mendorong terjadinya interaksi dan kerjasama dengan orang lain atau lingkungan. 5. Mendorong penggunaan berbagai media. 6. Meningkatkan kesadaran siswa dalam proses pembentukan pengetahuan melalui refleksi diri. 7. Belajar baru bergantung pada terjadinya pemahaman. 8. Belajar difasilitasi oleh interaksi sosial. 9. Belajar bermakna terjadi di dalam tugas-tugas belajar otentik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa indikator dalam materi kali ini. Yang pertama, memahami konsep pecahan dengan benda konkret atau gambar. Yang kedua, mengenal pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Yang ketiga, membaca dan menuliskan lambang pecahan. Yang keempat, membilang dan menuliskan pecahan dalam kata-kata dan dalam lambang. Yang kelima, menentukan bilangan pembilang dan penyebut pada suatu pecahan. Yang keenam, menjelaskan pengertian pecahan biasa, senilai, dan campuran. Yang ketujuh, mengoperasikan pecahan dalam operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedelapan, menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan gambar atau bentuk persegi. Tidak menggunakan pertanyaan dan gagasan siswa, membiarkan siswa mengembangkan gagasan mereka, mengembangkan kepemimpinan kerjasama, pencarian informasi, dan aktivitas siswa, menggunakan pemikiran, pengamatan, dan minat siswa untuk mengarahkan proses pembelajaran, mengembangkan penggunaan alternatif sumber informasi, mengusahakan agar siswa mengembangkan sebab-sebab terjadinya satu peristiwa dan situasi, mencari gagasan-gagasan siswa sebelum guru menyajikan pendapat atau sebelum siswa mempelajari gagasan-gagasan yang ada, membuat agar siswa tentang dengan konsepsi dan gagasan mereka sendiri, menyediakan waktu yang cukup untuk berefleksi, mendorong siswa untuk melakukan analisis sendiri, menggunakan masalah yang diidentifikasi oleh siswa sesuai minatnya, menggunakan sumber-sumber lokal, melibatkan siswa dalam mencari jawaban, memperluas belajar seputar jam pelajaran, memusatkan perhatian pada dampak sains, menekankan kesadaran karir. Bentuk selanjutnya yaitu penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Menurut sikapnya, konstruktivisme seharusnya mendorong siswa untuk memberikan jawaban-jawaban terbuka dan mendiskusikan tentang subjek yang dikajinya. Berdasarkan jenis dan bentuknya, pendekatan konstruktivisme terbagi menjadi 3 model. Yang pertama discovery, yang kedua pengenalan konsep, dan yang ketiga aplikasi konsep. Yang pertama discovery, di mana para siswa mendorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan maupun hipotesis. Yang kedua, pengenalan konsep. Dalam hal ini, guru mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik itu. Dan yang ketiga, yaitu aplikasi konsep. Dengan demikian, belajar matematika merupakan mengkonstruk matematika dalam pikiran. Jadi, belajar bukanlah mentransfer pengetahuan dari dirinya maupun guru, melainkan juga dapat dari lingkungan dan juga orang-orang yang di sekitar. Pendekatan konstruktivisme sangat cocok untuk pembelajaran matematika di MI dan SD yang menekankan pada ingatan dan pemahaman,
bukan pada hafalan, karena pembelajaran konstruktivisme mengarahkan siswa untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuan matematika yang sedang dipelajari. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang paling cocok untuk mengimplementasikan asumsi baru mengenai pembelajaran matematika yang merupakan aktivitas matematika, karena suasana pembelajaran dikondisikan sebagaimana layaknya kehidupan sehari-hari dengan proses interaksi sosial. Di sini soalnya yaitu ibu membeli gula sebanyak 3/4 kg digunakan untuk membuat kue sebanyak 1,25 kg. Kemudian diberikan pada nenek 1/2 kg. Berapa sisa gula ibu sekarang? Nah, dari kalimat soal cerita ini kita harus menulisnya menjadi bentuk kalimat matematika. Yang pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu yaitu diketahui. Yang diketahui yaitu yang pertama, ibu memiliki gula sebanyak 3/4 kg. Nah, karena ini pecahannya campuran, kita harus membuat pecahannya menjadi pecahan biasa. Dengan caranya 5 dikalikan 4 hasilnya yaitu 20, ditambah 3 hasilnya 23/4 kg. Yang kedua yaitu digunakan untuk membuat kue. 1,25 kg. Karena ini bentuknya sudah pecahan, kita jadikan 1,25 kg ini menjadi pecahan. Karena di belakang koma ini 2 angka, jadi menjadi per 100. Jadi kita tuliskan 125/100 kg. Nah, selanjutnya yaitu diberikan kepada nenek. Diberikan 1/2 kg. Nah, caranya seperti yang gula milik ibu tadi. Kita jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 1 kali 2, hasilnya 2 ditambah 1, 3/2 kg. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu berapa sisa gula ibu sekarang. Gula ibu sekarang. Agar lebih mudah kita mengerjakannya, kita bisa menggambarkan gula ibu yaitu 5/4. Kita bisa menggambarkan gula terlebih dahulu, gula ibu sebanyak 5/4. Ini sebanyak 5/4. Selanjutnya, karena untuk membuat kue kita mengurangi gula ibu yaitu sebanyak 125/100 kg atau 1,25 kg. Kurangi 125/kg. per 100. Yang ketiga yaitu diberikan lagi kepada nenek. Jadi gula ibu yang semula 5/4 kg dikurangi untuk membuat kue sebanyak 125/100 kg. Kita kurangi lagi yaitu diberikan kepada nenek sebanyak 1,5 kg. Atau sama dengan 3/2 kg.
Dari kalimat matematika yang kita buat seperti ini, kita bisa langsung mengerjakannya. Yang pertama, 53/4 kg tadi sudah kita sederhanakan menjadi 23/4 kg dikurangi 125/100 kg dikurangi 3/2 kg. Selanjutnya dari pengurangan ini kita harus menyamakan penyebutnya. Karena penyebutnya paling besar 100, kita harus menyamakan penyebutnya dari 4 menjadi 100, dari penyebut 2 menjadi 100, yaitu dari penyebut 4 kita bisa mengalikan 4 dikali 25, hasilnya kan 100. Jadi kalau bawah dikali 25, atas juga dikali 25, yang hasilnya 575/100 kg dikurangi 125/100 kg dikurangi, karena ini 2, kita bisa langsung mengalikan dengan 50. Jadi kalau bawah dikalikan 50, atas juga dikalikan 50. 50 dikali 3 hasilnya 150/100 kg. Karena penyebutnya sudah menjadi 100, kita bisa mengurangkan seluruh pembilannya, yaitu 575 kg dikurangi 125 kg dikurangi 150 kg, hasilnya yaitu 300/100 kg. Ini kan bisa kita sederhanakan, yaitu dicoret angka nolnya menjadi 3 kg. Jadi sisa gula ibu sekarang adalah 3 kg. Punya soal tentang pecahan ya, jadi nanti untungnya saya guru 1/6 untuk guru, 58 untuk siswa perempuan, sisanya untuk laki-laki, itu kan bagian untuk laki-laki. Nah, jadi ini perumpamaan gue 1/6 untuk guru, 58 untuk siswa perempuan. Nah, yang ini diketahui. Terus setelah itu ini perumpamaan adalah ini perumpamaan adalah gue, dikurangi 1/6 dikurangi 58. Kita samakan menyebutnya, yaitu 24. Setelah itu 1 dikurangi 1 kan habis, jadinya 24 dikurangi 1 dikurangi 5 adalah 4, lalu 6, lalu 15. Setelah itu kita kurangkan, jadinya 5/24. Jadi bagian untuk siswa laki-laki adalah 5/24. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang soal materi pecahan dan operasi hitung penyelesaiannya. Berikut adalah contoh soal materi pecahan. Ibu membeli 20 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula. Yang diperlukan adalah, untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan yaitu mencari permasalahan dalam soal tersebut dengan diketahui total berat gula ibu semuanya sebesar 20 kg. Kemudian ibu ingin menjual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg, jadi berat gula eceran sebesar 1/4 kg. Setelah itu ditanyakan
banyak kantong plastik yang berisi gula 1/4 kg berjumlah berapa kantong? Setelah kita mengetahui permasalahannya, baru kita bisa menjawab, yaitu banyak kantong sama dengan 20 dibagi dengan 1/4 sama dengan 20. Karena itu pembagi, berarti bilangan penyebut dibalik ke atas dan bilangan pembilang ditaruh di bawah, yaitu 20 dikali 4/1 sama dengan 80 kantong. Atau bisa dengan cara lain agar siswa mudah memahaminya, yaitu dengan cara kita membuat persegi panjang dengan kotak 20. Karena tadi total berat gula ibu sebanyak 20, kita membuat kotak sebanyak 20 kg yang masing-masing kotaknya beratnya 1 kg. Nah, di dalam soal tadi dijelaskan bahwa ibu ingin menjual eceran yang beratnya 1/4 kg, maka kita membagi 20 bagian tadi menjadi 4 bagian yang lebih kecil. Dan tiap bagian kotak kecil itu bernilai 1/4 kg gula. Untuk menghitungnya, kita bisa menjumlahkan semua kotak yang terdapat di dalam bagian tersebut dengan menghitungnya berapa jumlah kotak yang di samping dan kotak yang di bawah. Kotak yang di samping berjumlah 20, sedangkan kotak yang ke bawah berjumlah 4. Jadi kita jumlahkan, yaitu dengan mengalihkan 20 dikali 4 sama dengan 80 kantong. Jadi banyak kantong yang diperlukan ibu untuk membungkus 1/4 kg gula adalah 80 kantong plastik. Contoh soal, seorang ibu masih memiliki stok 1/3 kg beras. Untuk persediaan, ia membeli lagi 1/4 kg beras. Setelah dimasak 1,5 kg, persediaan beras ibu tinggal. Caranya, kita total dulu stok beras ibu, yaitu 2/3 ditambah 5 1/4. Kita kelompokkan 2 ditambah 5 dikali 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 2 tambah 5 7 dikali, kita samakan dulu penyebutnya, 4/12 tambah 3/12 sama dengan 7/12. Karena digunakan 1,5 kg untuk dimasak, maka sisanya total stok beras dikurangi penggunaan. 7/12 dikurangi 1,5 sama dengan dikelompokkan 7 kurangi 1 dikali 7/12 negatif 1,5 sama dengan 7 min 1 6 dikali, kita samakan penyebutnya, 7/12 dikurangi 6/12 sama dengan 6 1/12. Jadi persediaan beras ibu tinggal 6 1/12 kg. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.